Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Chika. Dia adalah siswi SMA tahun pertama. Pagi itu, ia begitu bersemangat memulai hari pertamanya. Dia berlari mengejar bis sambil menggenggam suling kesayangannya. Sesampainya di bus yang penuh sesak, Chika tanpa sengaja menabrak seorang pria, menyebabkan kepala pria itu terbentur keras ke jendela. Chika pun segera meminta maaf. Ketika tiba di sekolah, Chika disambut oleh pemandangan magis bunga sakura yang berguguran, seolah-olah menyambut kedatangannya dengan lembut. Senyumnya semakin lebar dan penuh harapan. Dalam barisan upacara pelantikan siswa baru, Chika duduk dengan bangga dan matanya bersinar penuh antisipasi. Rupanya alasan Chika begitu bersemangat adalah karena dia tidak sabar untuk bergabung dengan klub musik orkestra di sekolah tersebut. Setelah upacara selesai, Chika dengan penuh semangat menuju ruang klub musik orkestra. Ia berniat mendaftar secepat mungkin. Namun, ketika membuka pintu ruang klub, Chika dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga, di mana dua orang siswa sedang bermesraan di sudut ruangan. Keduanya pun langsung menjadi salah tingkah begitu menyadari kehadiran Chika. Rupanya, kedua siswa tersebut adalah anggota yang tersisa dari klub orkes. Mereka memberitahu Chika bahwa klub orkes akan dibubarkan karena kekurangan anggota. Mendengar kabar itu, hati Chika pun terasa hancur. Lantas, dengan tekad yang kuat, Chika segera mendatangi kepala sekolah. Dia memohon agar klub orkes diberi kesempatan untuk tetap hidup. Chika berjanji akan mencari anggota lainnya untuk bergabung. Meskipun kepala sekolah memandang remeh Chika karena masih kelas 1 SMA, namun pada akhirnya ia memberikan kesempatan kepada Chika dengan membuat kesepakatan di mana Chika harus mengumpulkan minimal 9 anggota baru dalam waktu 3 minggu. Karena jika tidak, maka klub orkes akan tetap dibubarkan. Dan Chika pun dengan senang hati menyepakatinya. Kemudian Chika meminta guru seni yang bernama Pak Kusakabe untuk menjadi pembimbingnya kelak. Setelahnya, Chika mendapati sepasang sejoli yang dilihat sebelumnya, sebut saja Gali dan Ratna, sedang membakar dokumen terkait klub orkes. Namun, Chika langsung merebut salah satu foto yang berisi mantan anggota klub. Dengan foto itu di tangan, Chika akan membuat para mantan anggota klub orkes kembali bergabung. Lantas, satu persatu dia menemui orang-orang yang ada di foto tersebut. Dia menjelaskan situasi klub yang akan dibubarkan dan memohon agar mereka kembali bergabung. Namun usaha Chika tak semudah yang dibayangkannya. Tak ada satupun dari mereka yang bersedia kembali. Hingga pada esok harinya, Chika kembali bertemu dengan pria yang ditabraknya di bus kemarin. Setelah memperhatikan lebih seksama, Chika terkejut saat menyadari bahwa pria itu adalah Haruta, teman sekelasnya saat masih SMP, di mana dulu Haruta dikenal sebagai anak yang cebol, payah dan tidak memiliki semangat. Namun kini mereka berada di SMA yang sama. Lantas, Chika pun memaksa Haruta untuk bergabung dengan klub orkesnya karena kebetulan Haruta sangat mahir dalam bermain trompet Perancis. Meskipun Haruta terlihat enggan karena sebenarnya ia ingin fokus belajar, namun dia tidak ada pilihan lain selain menerimanya, karena jika dia menolak, Chika akan terus memukulinya. Bahkan Chika mendesak Haruta untuk menyebarkan brosur dan mengajak siswa lainnya untuk bergabung dengan klub orkes mereka. Hingga tak berselang lama, pandangan Haruta tertuju pada seorang siswa bernama Yonezawa Taeko. Dia sangat ahli dalam bermain alat musik tuba. Lantas, mereka berdua pun membujuk Yonezawa untuk bergabung kembali dengan klub orkes mereka. Namun lagi-lagi, Yonezawa menolak tawaran tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata Yonezawa sering mengenakan masker selama tergabung dalam klub orkes. Saat Chika dan Haruta sedang mempromosikan klub orkes, mereka melihat seorang siswa yang bergaya preman sedang berkelahi. Terungkaplah bahwa siswa tersebut bernama Miyamoto, seorang pitcher hebat yang harus berhenti bermain karena cedera bahu. Salah satu temannya pernah menyarankan Miyamoto untuk bermain musik karena Miyamoto berbakat dalam memainkan saksofon. Namun, nasihat itu malah membuatnya marah.
Mendengar cerita tersebut, Chika dengan berani mendekati Miyamoto, meminta Miyamoto untuk bergabung dengan klub orkesnya. Namun, Miyamoto malah menyikapinya dengan penuh amarah. Lantas Chika pun mulai menceritakan pengalamannya sendiri. Chika mengungkapkan bahwa ketika SMP dia adalah pemain voli yang berbakat. Namun impiannya menjadi atlet voli harus terkubur karena cedera lutut yang parah. Ketika berada di titik terendah dalam hidupnya, merasa putus asa dan tidak berguna, Chika tak sengaja mendengar alunan musik dari klub orkes di sekolahnya, di mana musik tersebut membuka matanya dari pemandangan suram menjadi dunia yang gemerlap penuh harapan. Karena bagi Chika sendiri, musik adalah penyelamat hidupnya. Chika yakin bahwa Miyamoto juga menyukai musik seperti dirinya. Dia berusaha meyakinkan Miyamoto bahwa bergabung dengan klub orkes bisa menjadi jalan baru untuk menemukan kembali semangat yang hilang. Namun Miyamoto hanya terdiam. Melihat Chika yang tanpa letih mempromosikan klub orkes membuat hati dua seniornya tergerak, dan tiba-tiba mereka mencoba menarik perhatian para siswa dengan memainkan alat musik di depan mereka. Bahkan Haruta juga ikut memainkan trompet Prancisnya. Sampai akhirnya seorang siswa bernama Megumi tampak begitu kagum dengan permainan musik mereka. Meskipun dia masih pemula dalam memainkan alat musik tuba, namun Megumi merasa tertarik dan bersemangat untuk bergabung dengan klub orkes mereka. Di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba Chika membuat pengakuan yang mengejutkan, yang rupanya dia sendiri juga masih pemula, bahkan belum pernah bermain suling. Namun, dia ingin berlatih dengan serius, membuat anggota lainnya merasa heran karena Chika sebelumnya bersikap seolah-olah dia sangat berpengalaman. Di atap sekolah, terlihat Chika yang sedang berlatih bermain suling. Namun tiba-tiba Miyamoto muncul dan menyaksikan permainan Chika. Dengan nada sedikit mengejek, Miyamoto mengatakan bahwa permainan suling Chika sangat payah. Di sana, Miyamoto akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub orkes mereka, di mana dengan demikian terkumpullah 6 anggota klub orkes. Keesokan harinya, semangat para anggota untuk mencari anggota baru semakin membara. Mereka menyebar brosur dan berbicara dengan siswa-siswa lainnya. Namun tiba-tiba Chika dikejutkan oleh Megumi yang datang mengenakan masker. Setelah ditanya, Megumi menjelaskan bahwa bibirnya bengkak akibat latihan terlalu keras dalam meniup alat musik tuba. Mendengar cerita Megumi, Chika dan Haruta teringat pada Yonezawa, mantan anggota klub yang selalu mengenakan masker. Mereka segera menyadari bahwa Yonezawa juga pemain alat musik tuba, dan kemungkinan besar bibir Yonezawa bengkak karena alasan yang sama. Dengan ide yang cemerlang, Chika mengajak seluruh anggota klub orkes untuk mengenakan masker. Kemudian mereka mendatangi kelas Yonezawa, dan begitu masker mereka dibuka, terlihatlah noda merah berantakan menghiasi mulut mereka, sambil berkata bahwa mereka akan siap tampil dengan gaya seperti itu. Melihat aksi konyol dan penuh semangat dari Chika dan teman-temannya, Yonezawa tak kuasa menahan tawanya. Hingga akhirnya, Yonezawa memutuskan untuk bergabung kembali dengan klub orkes tersebut. Di malam harinya, terlihat Chika dan Haruta yang sedang membersihkan alat musik. Namun tiba-tiba Chika dikejutkan dengan Haruta yang menutup pintu dan mematikan lampu. Rupanya mereka hanya ingin menikmati keheningan malam dan saling berbagi cerita. Esok harinya, Chika dan anggota lainnya berkumpul di ruang klub orkes untuk berdiskusi mengenai lagu yang akan mereka pakai untuk latihan. Namun galih ketua mereka saat ini menunjukkan sikap yang aneh. Ternyata lagu yang mereka pilih pernah dimainkan saat mengikuti lomba tahun lalu. Tetapi permainan mereka waktu itu sangat hambar karena ada satu anggota penting yang tidak hadir. Anggota tersebut bernama Hiyamata Kayo, seorang ahli dalam permainan perkusi dan mantan ketua mereka. Sosoknya sangat berpengaruh, sehingga ketika Kayo tiba-tiba menghilang dan berhenti dari sekolah, banyak anggota lain yang juga memutuskan untuk keluar dari klub. Ratna mendengar kalau Kayo kini tinggal bersama kakeknya dan sering melakukan siaran di saluran radio kecil. Ketika latihan dimulai, harapan mereka untuk menciptakan harmoni malah berakhir dengan kekacauan.
di mana musik yang dihasilkan sangat tidak harmonis dan setiap instrumen terdengar tidak sinkron satu sama lain. Hal itu diperparah dengan permainan Chika yang sangat payah dalam memainkan suling. Tidak lama itu, tiba-tiba mereka terhanyut oleh suara klarinet yang entah dari mana. Namun nada yang dihasilkan begitu indah dan sangat memukau. Rupanya yang memainkannya adalah siswi bernama Serizawa. Serizawa dikenal sebagai siswi berbakat, di mana ayahnya adalah seorang guru musik dan ibunya seorang pianis terkenal. Sehingga tidak heran jika Serizawa sangat mahir dalam bermain klarinet. Mereka juga mendengar kabar kalau Serizawa adalah teman dekatnya Kayu. Keesokan harinya, Haruta dan Chika memutuskan untuk menemui Serizawa dan mengajaknya bergabung dengan klub orkes. Namun ketika Serizawa mengetahui bahwa Chika adalah pemain suling di klub tersebut, sikapnya langsung berubah menjadi dingin, bahkan cenderung meremehkan Chika. Serizawa mengatakan bahwa dia tidak tertarik bergabung dengan klub yang anggotanya tidak kompeten. Dia tahu betul kalau permainan suling Chika sangatlah payah dan dia tidak ingin pola latihannya terganggu oleh seseorang yang belum mahir. Mendengar kata-kata Serizawa yang begitu menyakitkan membuat Chika tersentak dan merasa rendah diri. Namun saat itu juga pandangan Chika tertuju pada lutut Serizawa yang terluka. Di malam harinya, Haruta menemani Chika yang tampak begitu sedih sedang duduk di tepi sungai. Haruta berkata kalau tempat ini bagus untuk Chika latihan karena tak akan mengganggu orang sekitar. Namun, Chika malah menyodorkan headset kepada Haruta. Rupanya Chika adalah pendengar setia dari siaran radionya Kayu. Di pagi itu, kepala sekolah menghampiri Chika untuk memperingatkan bahwa waktu untuk mengumpulkan 9 anggota tersisa 3 hari lagi. Haruta mencoba mencari tahu alasan dibalik sikap aneh Serizawa. Setelah melakukan penyelidikan, rupanya Serizawa memiliki masalah pendengaran di salah satu telinganya. Sebab Serizawa selalu duduk di pojok kelas dan menggunakan telinga kirinya untuk mendengar pelajaran. Di malam itu, Chika kembali mendengarkan siaran radio dari Kayu. Saat itu, dia menyadari alasan mengapa Serizawa bersikap aneh dan sensitif serta memiliki lutut yang terluka. Dia menduga Serizawa telah kehilangan alat pendengarnya. Namun Serizawa tidak ingin orang-orang tahu karena masalah harga diri. Lantas, Haruka dan Chika segera mendatangi sekolah. Dan siapa sangka, kebetulan mereka bertemu dengan Serizawa yang sedang mencari alat pendengarnya. Hingga akhirnya mereka bertiga mengelilingi sekolah untuk mencari alat pendengar Serizawa. Ketika mereka beristirahat sejenak, Serizawa melihat alat pendengarnya terinjak di bawah sepatu Chika. Chika yang merasa sangat bersalah segera meminta maaf. Namun alih-alih marah, Serizawa justru tertawa. Bahkan dia berterima kasih kepada Chika karena telah menghancurkan alat yang sebenarnya merupakan aib baginya, meskipun harganya sangat mahal. Keesokan harinya, Haruta memberitahu anggota lainnya bahwa dia tidak bisa membuat Serizawa bergabung dengan klub dan tidak mendapatkan petunjuk apapun terkait Kayu. Namun berdasarkan suasana saat dia mendengarkan siarannya Kayu, Haruta menduga bahwa Kayu tinggal bersama para lansia. Lantas mereka pun akhirnya mendatangi rumah panti jompo dan disitulah mereka melihat Kayu yang sedang melayani para lansia. Kemudian mereka mencoba membujuk Kayu untuk kembali ke sekolah dan bergabung dengan klub orkestra. Namun Kayu dengan tegas menolaknya. Rupanya alasan Kayu berhenti sekolah dan keluar dari klub adalah karena dia merasa bersalah tidak bisa menjaga kakeknya. Hingga akhirnya kakeknya meninggal karena Kayu terlalu sibuk dengan kegiatan klubnya. Namun para kakek dan nenek di panti jompo yang telah melihat betapa besar cinta Kayu kepada musik dan bagaimana dia merawat mereka turut membujuk Kayu untuk berhenti merasa bersalah. Mereka meyakinkan Kayu bahwa kakeknya pasti
seperti ingin melihatnya bahagia dan terus mengejar impiannya. Bukankah sang kakek juga yang mengajarkan Kayu bermain perkusi? Mendengar itu, air mata pun mengalir di pipi Kayu. Ditambah lagi dia mendengar suara alunan melodi orkestra yang dimainkan oleh teman-temannya di luar rumah, membuat hati Kayu perlahan-lahan mulai tergerak. Hingga pada esok harinya, Kayu akhirnya memutuskan kembali ke sekolah dan bergabung dengan klub orkestra. Singkat cerita, ini adalah hari terakhir bagi Chika dan yang lainnya untuk mengumpulkan 9 anggota. Namun mereka masih kekurangan 1 orang lagi. Lantas mereka mencoba membujuk Serizawa untuk bergabung. Namun Serizawa tetap menolak karena sesungguhnya ia lebih suka bermain solo. Tidak ingin menyerah, Haruta dan anggota lainnya berusaha mencari siswa lain yang mau bergabung. Namun sayangnya, usaha mereka belum membuahkan hasil. Sementara itu, Serizawa merasa tidak enak hati melihat teman-temannya berjuang keras. Dan sebagai gantinya, dia meminta bantuan temannya yang hobi tidur bernama Tezuka untuk bergabung dengan klub orkestra. Kini dengan tambahan Tezuka, Chika dan yang lainnya berhasil mengumpulkan 9 anggota, yang berarti klub orkestra telah resmi dibuka kembali. Berita ini membawa kebahagiaan luar biasa bagi Chika dan seluruh anggota klub. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, kini semakin banyak siswa yang tertarik dan bergabung dengan klub orkestra tersebut. Di bawah bimbingan guru seni bernama Pakusakabe, para anggota mulai berlatih dengan giat dan penuh semangat. Kemudian Pakusakabe memberikan partitur yang merupakan karya orisinalnya kepada setiap anggota, disesuaikan dengan alat musik yang mereka mainkan. Dia mengumumkan bahwa lagu tersebut akan mereka bawakan untuk kompetisi mendatang. Mendengar itu, semangat dan antusiasme menyelimuti anggota klub orkestra. Namun masalah baru muncul ketika beberapa dari mereka termasuk Chika merusak alunan melodi saat latihan pertama, yang mana hal itu membuat Pakusakabe menyuruh anggota yang berpengalaman untuk melatih para anggota yang masih pemula. Singkat cerita, latihan kedua pun dimulai. Namun ternyata Chika masih tetap kesulitan memainkan bagiannya. Hal itu dikarenakan melodi yang dimainkan Chika cukup sulit. Bahkan ketika salah satu anggota meminta sang guru untuk mengubah melodi bagiannya Chika menjadi lebih sederhana, Pak Guru tidak mengizinkannya. Karena kejadian tersebut, Chika yang tadinya memiliki kepribadian yang ceria dan berani berubah menjadi pemurung. Meskipun begitu, Chika tidak menyerah. Dia terus berlatih dengan giat, bertekad untuk memperbaiki permainan sulingnya. Pada keesokan harinya, latihan ketiga pun dimulai. Semangat para anggota tampak begitu tinggi. Namun lagi-lagi hanya Chika yang kesulitan memainkan bagiannya, di mana nada-nada yang dimainkan Chika masih terdengar tidak harmonis, membuat latihan mereka tidak berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya Pakusakabe yang biasanya sabar mulai terlihat kesal. Dia menyuruh Chika untuk berlatih sendirian selama 30 menit. Melihat suasana di ruang seni yang penuh tekanan, Ratna mencoba menenangkan mereka. Dia berbicara dengan nada yang meyakinkan bahwa Chika pasti akan berhasil menguasai melodi tersebut. Sebab Chika selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala hal yang dia lakukan. Sampai akhirnya sebagian anggota mengusulkan untuk melakukan latihan tambahan di akhir pekan. Namun beberapa dari mereka menolak karena harus mengikuti bimbingan belajar. Ketegangan pun mulai meningkat ketika perdebatan terjadi, di mana ruang musik yang tadinya menjadi tempat penuh semangat berubah menjadi tempat perselisihan. Mereka saling menyalahkan dan menganggap bahwa klub orkes mereka akan berakhir seperti tahun lalu yang gagal. Sementara Haruta yang sudah tidak tahan dengan situasi tersebut akhirnya berbicara dengan tegas.
di mana jika mereka terus seperti ini, maka mereka akan batal ikut kompetisi. Padahal Chika sudah berusaha keras menghidupkan kembali klub tersebut, dan seandainya mereka berada di posisinya Chika pasti tak segan akan menolong mereka. Oleh karenanya, Haruta memohon untuk memberikan waktu dan dukungan agar Chika mampu mengatasi kelemahannya. Mendengar itu, para anggota pun mulai merenungkan ucapan Haruta dan menyadari pentingnya dukungan satu sama lain. Singkat cerita, latihan pun dilanjutkan di bawah bimbingan Pak Kusakabe. Namun tiba-tiba, satu ruangan dikejutkan dengan Haruta yang tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa, ternyata Haruta hanya mengalami kelelahan akibat kurang tidur. Di sana, Haruta pun bercerita bahwa sejak awal masuk SMA, orang tuanya menginginkan dia fokus belajar. Namun, Haruta tidak mematuhi perintah ayahnya karena lebih tertarik pada klub orkestra. Sampai akhirnya, ia harus mengorbankan waktu tidurnya agar keduanya baik akademis maupun non-akademis seimbang. Di balik pintu, rupanya Chika diam-diam mendengar pembicaraan tersebut. Hatinya terasa berat mendengar pengakuan dari Haruta. Chika merasa bersalah karena dia adalah orang yang memaksa Haruta untuk ikut bergabung dengan klub orkestranya. Tanpa bisa menahan lagi, Chika pun menangis terisak-isak. Air matanya mengalir deras mencerminkan perasaannya yang campur aduk antara penyesalan dan kepedulian terhadap Haruta. Ia merasa telah membebani Haruta dengan keinginan pribadinya. Mengetahui Chika yang tiba-tiba menghilang, Haruta merasa khawatir dan berusaha mencarinya. Setelah beberapa saat mencari, Haruta menemukan Chika sedang menyendiri di tepi sungai. Raut wajah Chika yang murung terlihat jelas di bawah sinar rembulan malam itu. Lantas Haruta pun mulai berbicara. Dia ingat betul saat mereka masih kecil, di mana Chika selalu memukulinya. Bahkan pukulannya lebih keras dari orang-orang yang sering membulinya. Tapi dia tahu Chika melakukannya agar dia tidak dibuli lagi. Sejak saat itu Haruta menganggap kalau Chika adalah pahlawannya. Sampai akhirnya Haruta pun memeluk Chika sambil menyuruh Chika untuk tidak menyerah dan berjuang bersama saat kompetisi nanti. Yang mana hal itu membuat Chika tak mampu menahan air matanya. Keesokan harinya, sebelum latihan dimulai, Chika yang sedang sendiri tiba-tiba dihampiri oleh Serizawa. Dengan sikap yang lebih ramah, Serizawa memberikan beberapa tips agar permainan suling Chika tidak kaku. Sampai akhirnya, saat latihan dimulai, Chika kini merasa lebih percaya diri. Ia memegang sulingnya dengan mantap, dan Chika pun berhasil memainkan bagiannya dengan sempurna, membuat semua anggota berbahagia dan bertepuk tangan. Di malam harinya, Chika mendapati arti dari melodi lagu yang akan mereka mainkan di lomba nanti. Dia begitu tersentuh bagaimana sang guru membuat lagu itu dengan penuh makna dan sangat mendalam. Singkat cerita, pelaksanaan lomba pun dimulai. Di awal permainan, semua tampak baik-baik saja. Melodi musik yang dimainkan begitu harmonis, membuat audiens seakan-akan terbuai dengan alunan tersebut. Namun sayangnya, keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, karena lagi-lagi Chika belum mampu memainkan bagiannya. Kembali ke sekolah, nampaknya mereka telah gagal dalam kompetisi tersebut akibat kesalahan Chika. Hal itu membuat Chika merasa tertekan dan rendah diri. Rasa bersalah dan kekecewaan mulai menyelimuti hatinya, seolah-olah semua usaha dan perjuangannya sia-sia. Namun tak lama kemudian, satu sekolah dikejutkan dengan suara trompet yang indah. Ternyata orang yang memainkannya adalah Haruta. Kemudian teman-teman dari anggota klub orkes pun satu persatu mengambil alat musik mereka dan mulai memainkannya bersama Haruta. Bahkan di atap gedung lain,
terlihat Pak Kusakabe yang memainkan tangannya sebagai dirigen guna memimpin orkestra tersebut. Rupanya hal itu mereka lakukan agar Chika tidak terus terpuruk dan merasa bersalah. Sampai akhirnya hati Chika pun tergerak. Dengan tekad yang baru, dia mengambil suling dan bergabung bersama mereka. Meski Chika masih gagal dalam beberapa kali percobaan, mereka tetap mengulangi permainan tersebut. Hingga akhirnya ketika percobaan ketiga, Chika berhasil memainkan sulingnya dengan begitu sempurna, di mana suara musik yang dihasilkan begitu harmonis dan sangat indah, membuat satu sekolah bersukacita, menari-nari dan tertawa riang, sampai akhirnya film pun tamat.